Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang paling pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dengan untayan kalimat Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kamu kepadaku, kata Allah, akan kutambah. Tapi ketika kau lupa dengan saya, dengan harta yang kuberikan kepadamu, sehingga kau terasa nina bobok dalam kehidupan ini, pada akhirnya nanti tunggu saat perhitungan ketika kau pulang dari dunia ini. Maka ada dua hal, ketika kita bersyukur Allah akan tambah, tapi ketika kita akan lupa nikmat itu, tunggu azab. Azab Allah itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Ketika berbicara di dunia, tentunya Allah berikan jalan, sehingga ketika itu jalan rasa-rasanya tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Kenapa? Allah yang menghukum kita. Nah, justru karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah sembari beribadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdikan dirimu kepadaku. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari dunia ini akan kita tinggalkan. Tak satu pun manusia yang tinggal di dunia ini, semuanya kita akan pulang. Yang hari itu tak ada yang menemani kecuali hati yang bersih, yang tidak terkontaminasi kesyirikan kepada Allah dan ditopang amal ibadah selama hidup dan kehidupan di dunia ini, sesuai dengan ayat Allah yang kami bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika itu tak ada yang dapat untuk menyelamatkan diri kita, Pak, kecuali kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini bertepatan dengan 6 Zulhijjah, yang tentunya sebentar lagi kita akan sama-sama melaksanakan Idul Adha. Di samping tentunya hari ini kita mendapatkan beberapa informasi dan juga peraturan yang telah turun dari pemerintah, tentunya kita akan taat dan patuh. Karena keadaan kita sekarang adalah PPKM mikro, artinya tentunya kita bersiap-siap untuk menjaga diri seperti yang disampaikan oleh Bapak Najir tadi, yaitu kita selalu memakai masker, membersihkan cuci tangan dan sebagainya, dan juga membawa sejadah kita dari rumah. Dan tentunya peraturan ini kita sami'na wa ata'na, kita taat dan patuh dengan aturan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berkaitan ayat yang kami bacakan tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Ya Muhammad, Islam ini telah sempurna. Ayat ini turun adalah di bulan Zulhijjah, tepatnya bulan ini, Pak. Nah, ketika itu Allah menyelamatkan, Allah memberikan kesempurnaan kepada Muhammad. Ya Muhammad, Islam ini sudah sempurna. Kita tidak boleh lagi kotak-katik lagi, Pak. Apa itu yang namanya rukun Islam sudah jelas. Apa yang namanya solat sudah jelas. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau memang kamu lihat aku bagaimana sembahyang, tentu kita akan bertanya, bagaimana kami melihat orang sembahyang? Maka
Makanya ada dari sahabat, tabi'in yang sampai hari ini Pak, tidak ada sedikit pun kita merubah. Kalau Rasulullah sujud, kita pasti akan sujud. Kalau Rasulullah ruku, kita pun ruku Pak. Nah justru karena itu jangan coba-coba untuk menambahi daripada rukun 13 daripada rukun sholat itu, jangan ditambah-tambahi. Kenapa? Karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Muhammad, Islam ini sudah sempurna. Sekarang kamu tinggal menjalani. Mampukah kita menjalankan? Mampukah kita yang telah diamanahkan? Mampukah kita yang telah diajarkan kepada kita untuk sama-sama kita menjalankannya? Satu di antaranya insyaallah sekitar beberapa hari lagi ke depan yang telah disampaikan oleh Bapak Najir, nanti kita akan sama-sama menyembelih kurban. Hadis Rasulullah, barang siapa, ini perlu kita garis bawahi Pak, barang siapa orang yang sanggup berkurban tapi tidak berkurban, bahkan kata Rasulullah, jangan coba-coba kau dekati tempat sholat kami, musallana, jangan kau coba-coba dekati tempat sholat kami. Apa artinya? Kalau boleh kita renung nikmat atau rezeki yang dikasih Allah, jangankan mungkin saat ini, mulai kita lahir sampai detik ini Pak, tidak akan pernah habis nikmat sama-sama kita pergunakan Pak. Padahal yang ketika itu ketika lahir dari rahim ibu kita, satu pun tak ada Pak yang kita bawa. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kami keluarkan dari perut ibumu, tak ada yang kau bawa apa-apa. Tapi hari ini Pak, tidak ada lagi nol yang ada dalam kalkulator itu Pak, untuk menghitung nikmat harta kita, saking banyaknya harta ini. Nah justru karena itu harapan saya, di samping untuk yang namanya kita berkurban, mari sama-sama Pak, untuk memberikan yang paling terbaik harta kita, untuk mensucikan harta ini. Jangan Bapak terbayang dengan pemotongan kurban yang ada, insya Allah bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat khalayak ramai, sehingga biar mereka bisa nikmati apa yang kita nikmati Pak. Justru karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama mendengarkan ataupun mengingat dari sepotong hadis Nabi Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Kata Rasulullah, dekatlah, takwalah kamu kepadaku. Tentunya takwa itu bagaimana Pak? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kenapa kita tidak pernah senang hidup ini Pak? Satu Pak, karena kita tidak dekat dengan Allah. Kalau saudara berlindung dengan saya, pasti saya akan mati, saudara pun akan kalang kabut. Berlindung kita dengan Bapak Wali Kota, Wali Kota pun meninggal, pasti kita akan kalang kabut. Berlindung kita dengan Gubernur, Gubernur pun akan meninggal Pak, pasti kita kalang kabut. Tapi coba kita berlindung dengan Allah, sedikit pun tak pernah goyah hidup ini Pak. Ketika di dunia ini Allah timpakan satu musibah kepada kita, katakan tentunya hari ini masih terjadi belahan dunia yang namanya COVID-19 yang telah menyerang beberapa dunia yang ada. Tapi mari Pak, kita serahkan kepada Allah. Saya yakin ini detik, ini jam, ini waktu bisa habis daripada COVID-19 ini Pak, kalau memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat Pak, ketika mungkin kita di Bali itu, yang tidak peduli dengan peraturan Allah, yang tak peduli dengan kesyukuran kepada Allah, tidak peduli dengan suatu tanggapan apa yang harus kita buat yang baik dalam hidup ini, yakinlah Bapak, kopi ini tidak akan pernah habis sampai dunia kiamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kepada kita Pak, hasibu ampusakum qabla antuhasabu, hitunglah dirimu sebelum Allah menghitung. Sehebat apapun kita Pak, sekuat apapun kita, baru segelintir dikasih Allah musibah yang namanya COVID-19, menjerit bangsa ini Pak, menjerit dunia ini Pak, sampai-sampai ini tahun kedua yang tidak diberangkatkan haji. Padahal hari ini adalah 6 Zulhijjah, akan persiapan daripada kita akan melontar Pak, akan menjadikan suatu haji mabrur. Tapi ternyata hari ini Pak tidak diberangkatkan, hanya sedikit problem dikasih Allah. Berarti Pak tidak ada mampu kita apa-apa dalam hidup ini. Tapi kalau kita lihat kenyataan, kenapa manusia merasakan kehebatan dalam hidup ini, merasa sombong, merasa takabur, merasa hebat, merasa dan sebagainya, hanya segelintir dikasihkan Allah satu jabatan, merasakan hebat dari orang lain. Padahal tidak Pak. Mari kita contoh sifat Rasulullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayai wat tawadu. Kita sama-sama tahu bahwa dunia ini tidak akan dibentangkan Allah kalau Muhammad tidak ada Pak.
Tapi Muhammad kalau kita lihat Pak, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Sedikit pun Muhammad tidak pernah merasa sombong dan takabur. Suatu ketika Rasulullah mengajarkan Islam ini Pak, apa yang dipertaruhkan Pak? Jangankan nyawa Pak, ketika itu tentunya dilempar pakai kotoran, dihina, dikatakan Muhammad, kau Muhammad gila. Tapi Allah, Muhammad tetap menyerahkan kepada Allah. Ketika itu malaikat, wahai Muhammad, kalau seandainya kau katakan Jabal Uhud ini akan kami angkat, kami timpakan kepada mereka yang kau menghina kau. Kata Muhammad, jangan, mereka belum tahu apa yang ada sesungguhnya Islam ini. Mari kita jadikan baik Islam ini rahmatan lil alamin. Baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Satu saat dan ketika tadi saya katakan kita akan pulang dari dunia ini, yakinlah saudara, kita akan terjebak. Kita tidak akan bisa melangkah kaki ini sebelum beberapa hal dipertanyakan Allah. Hai fulan, duduk. Aku akan bertanya, apa yang kau buat di atas dunia? Umur yang kau berikan kepadamu, katakan kita hidup 60 tahun atau 65 tahun. Hari ini akan kutanya, kemana kau buat umur itu Pak? Pertanyaan kedua, kuberikan kau beberapa amanah, tentunya amanah itu kemana kau buat? Kekuatan dirimu yang kuberikan kemana kau buat? Tapi pertanyaan yang paling berat Pak, harta yang kau dapatkan dan kemana kau impakkan? Mari Pak, sama-sama kita berjalan di atas rel yang telah ditentukan Allah. Mari kita kejar kesempatan untuk berkurban pada tahun ini. Saudaraku, walaupun mungkin tidak di tempat ini, tapi di tempat lain, mari sama-sama kita mengejar perkurbanan ini Pak. Karena kurban ini tidak akan dapat kecuali di Idul Adha. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang kedua, watbi'is sayyiatil hasanah tamhuha. Kau hari ini harus merenung Pak kehidupan. Sudah berapa tahun berjalan hidup ini Pak? Hari ini adalah 2021. Kalau boleh kita pulang sedikit 2018, 2019, 2000 mungkin 20. Apa yang sudah kita buat Pak? Padahal kehidupan ini bukan umur kita bertambah tapi berkurang Pak, yakinlah saudara. Maka wajar hari ini kalau selama ini tak pernah kita ke dokter, tapi hari ini harus cek Pak, seminggu sekali, 2 minggu sekali, mengatakan apa ini Pak? Allah akan tarik sedikit demi sedikit, rela atau tidak, yang ada kesehatan pada dirimu. Maka hari ini bisakah, mampukah kita mengintrospeksi hidup ini Pak? Justru karena itu hari ini kita merenung, semoga tahun ini lebih baik tahun yang lalu. Karena kenapa Pak? Tahun yang lalu mungkin kita masih ada mungkin hal-hal yang membicarakan orang, hal-hal yang menyakitkan hati orang, hal-hal mungkin yang perlu mempersempit urusan orang. Harapan saya pejabat atau tidak yang hadir hari ini, permudah orang, jangan kau persulit. Hari ini bisa, jangan kau persulitkan untuk besok. Tapi kalau memang bisa hari ini, kenapa harus kita tunggu bulan depan? Mari permudahkan orang lain. Ketika kau mudahkan orang, pasti akan kau mudahkan dalam segala urusanmu. Hadirin yang berbahagia, justru karena itu harapan saya, ketika merenung semuanya ini adalah tentunya kita punya problem, saya punya problem, saudara punya problem, saudara punya kebahagiaan, saudara pun juga punya cobaan. Nah, ketika aku hadapkan dengan cobaan, mampukah anda mengungkir untuk mengadu dengan Allah? Ketika ku berikan kau suatu harta yang baik, jabatan yang baik, mampukah kau untuk mendekatkan diri kepada Allah? Maka dalam hal ini saya mengharapkan lewat mimbar ini, jadikan dirimu ketika musibah Allah timpakan dengan kita, mari angkat tangan ini, ya Allah, jadikan musibah ini mendekatkan aku kepadamu, jangan kau jadikan musibah ini menjauhkan aku denganmu. Nah, ketika di hadapan Allah bermacam yang namanya harta, bermacam yang namanya jabatan, angkat tangan ini Pak, ya Allah, jadikan jabatan ini mendekatkan aku kepadamu, jangan kau jadikan jabatan ini menjauhkan aku dari hambamu yang lain, jangan kau jadikan harta ini menjauhkan aku sehingga sombong, na'udzubillah. Jangankan sombong pas makan pun tak sempat lagi mengurus harta ini. Pada akhirnya besok kita ke rumah sakit, dokter hanya memonis Anda adalah sakit lambung, sakit mah. Kenapa? Karena terganggu makan.
Gara-gara apa Pak? Gara-gara harta. Maka 24 jam harapan saya harus dibagi 3. 8 jam kita untuk beribadah, 8 jam kita untuk istirahat, 8 jam kita untuk bekerja. 8 kali 3 24 jam. Apabila ada di sini katakan mungkin 11 jam atau 12 jam untuk dunia, maka timbul penyakit kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut kematian. Yang terakhir kata Rasulullah, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Dalam hidup ini Pak, tanamkan akhlakul karimah. Karena tidak akan ada nilai siapapun orang yang berilmu sampai nun ke negeri Cina, tapi ketika yang dihadapkan dengan kita cuma satu Pak, akhlakul karimah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu adalah dalam rahmatan lil alamin satu yang dia bina Pak. Apa itu? Adalah akhlakul karimah, akhlak moral, etika. Hari ini Pak, kalau bisa tidak ada orang yang sakit hati dengan kita Pak. Hari ini kalau bisa Pak, mulus kita di antara kita dengan siapapun kita, baik seorang kalangan pejabat, kalangan konglomerat, kalangan orang miskin, kalangan orang bawahan, semuanya adalah sama di mata Allah. Hanya satu yang Allah nilai kita Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku kata Allah, bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan orang yang berkulit putih, bukan orang yang berkulit hitam, tapi orang yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang yang paling takwa kepadaku. Pertanyaannya, mampukah kita memberikan kesempatan yang ada ini untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jangan tanya saya, tanya tepuk dada, tanya iman masing-masing Pak. Dengan kesimpulan khutbah ini, sedang dari mana, sedang di mana, akan kemana? Dari Allah. Sedang di dunia, karena dunia penuh dengan cobaan, penuh dengan kebahagiaan. Tapi ingat Pak, ketika celaka dunia pasti celaka di akhirat. Ketika bahagia di dunia pasti akan bahagia di akhirat. Yang ketiga, akan kemana? Akan kembali kepada Allah. Setengah mati kita mencari kehidupan ini Pak, siang dan malam, pagi dan sore. Kadang-kadang anak keluarga pun tak kenal lagi dengan kita Pak. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang tak pulang Pak, mempertanggungjawabkan kehidupan dunia. Pada akhirnya begitu kita Pak pulang, apa yang dibawa? Cuman kain kapan 3 lapis. Itu pun kain kapan kebetulan bukan kita yang membeli Pak. Kebetulan kita ikut, katakanlah mungkin kemasyarakatan yang namanya STM, itulah yang membeli kain kapan kita. Pertanyaan saya, harta yang sebanyak itu untuk apa Pak? Maka jadikan harta ini adalah mendekatkan diri kepada Allah lewat berkorban. Karena kata Rasulullah, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan jangan terlalu kaya, jangan terlalu miskin, cukup sedang-sedang saja. Karena kaya pun kita Pak, saya yakin akan lupa dengan Allah. Miskin pun mungkin lebih parah apabila lupa dengan Allah. Yang saya harapkan adalah miskin atau kaya, mari kita dekat kepada Allah. Karena kehidupan kita ini Pak pasti akan berakhir. Saya dengan saudara hanya menunggu tanggal dan waktu, siap atau tidak. Karena sudah perjanjian kita Pak ada di hadapan Allah ketika kita 120 hari di dalam rahim sang ibu kita. Semoga khutbah yang singkat ini bisa mengetuk pintu hati kita semuanya. Mari kita tarik kesimpulan Pak. Karena salah satu adalah peraturan daripada PPKM mikro ini, jangan terlalu lama kita untuk berkumpul Pak. Sebagai kesimpulan, jadikan kehidupan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buang sifat yang namanya arogan, buang sifat yang namanya dengki, buang yang namanya sifatnya iri. Yang akan kedua, jadikan kesempatan ini untuk membahagiakan kita yang akan datang. Karena hari ini kita akan pulang, tapi yakinlah saudara, ketika kita pulang di hadapan Allah tak akan pernah pulang lagi selama-lamanya. Yang ketiga, mari jadikan Pak Idul Adha yang insyaallah sudah di depan, kita jadikan kurban yang ada itu Pak untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kebanggaan. Yang terakhir, apabila kau mampu tetapi tidak berkurban, kata Rasulullah, jangan kau dekati tempat sholat kami. Semoga khutbah ini bisa kita renung, yang pada akhirnya kita sama-sama Pak, antara saya dan kita semuanya bergandengan tangan masuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, hamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa alamu anna Allah marakum bi amrin bada bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kursi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was sihhata wat taufiqa wal hidayah was salamata alaina ya Allah wa khususan auladina ya Rahman bi barakati yaumil jum'ah al mubarak innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.